Ya, halo semua cuy, kembali lagi bersama gue Mail kan. Nah, jadi sekarang nih kita bareng sama si E36 ini karena proyekan dari E36 ini sudah beres dan udah selesai deh cuy. Ya, jadi nggak cerita seperti biasa ya. Gue kalau di channel YouTube gue itu kayak waktu itu si Patrick, ketika udah kelar modif gue bakalan nge-endingin, bakalan ngetamatin. Emang konsepnya di YouTube gue tuh gitu. Kita bakal buat proyekan dan tamat ya, kayak kita main game lah, kayak film gitu bang ya. Pokoknya udah. Sekarang nih dari awal gue beli si E36 ini pada bulan apa? Ya, pada bulan Desember sampai sekarang bulan Mei akhir, mau ke Juni. Januari, Februari, Maret, April, Mei, ya udah 5 bulan cuy si E36 ini bersama gua, dan udah gua restorasiin, udah gua modifikasi sampai pol-polan juga. Nanti bakalan kita totalin semuanya, bakalan kita bahas semuanya dengan detail nih cuy. Pertama kita bahas dulu, sini adalah BMW seri E36, tipenya itu adalah 320i ya, karena jadi di E36 itu ada beberapa tipe, ada 318, 320 sama 323. Nah, ini gue yang tengah-tengahnya yang 320. Ini juga 6 silinder dan mesinnya itu adalah M52 brodi. Jadi M52 itu tergolong mesin yang sangat apa ya, sangat badak ya dibilangnya ya. Sangat bandel lah, akal ya, bandel. Paket bundel. Ini ketika gua ngambil itu di budget yang sedang sih ya, nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah, tengah-tengah lah ya. Nggak budget bahan banget, emang udah begini kondisinya. Kita juga masih rapi, masih bagus, interior juga masih enak, maka gue sikat. Seiring berjalannya waktu, awal-awal itu emang banyaknya di bulan Januari, Februari tuh gue seringnya tuh ngerestorasin sih ya. Kayak ada beberapa part yang harus diremajain, jadi kenanya nih di gua nih cuy. Kan part peremajaan kayak kemarin itu udah ganti beberapa part di bagian mesin, nanti bakalan kita bahas juga. Dan untuk di kali ini tuh lebih banyak di ininya cuy, apa namanya, lebih banyak di restorasinya sih ya, dibandingkan modifnya juga lumayan juga sih ya. Jadi buat looknya kurang lebih di E36 nih kayak gini dari semua sisi ya kan cuy. Nanti kita bakalan bahas satu persatu semuanya. Nah, apa sih tiba-tiba gua ngambil si E36 ini pada bulan Desember itu? Nah, jadi cerita si E36 ini gue udah ceritain juga di YouTube gue, adalah mobil impian gue ketika gue dari SMP. Dari SMP tuh gue udah ngeliat-liat di marketplace, dan gue udah bener-bener kepengen banget nih sama nih E36. Alhasil alhamdulillah banget di kuliah gue baru dapat si E36 ini gitu. Jadi ini suatu apa ya, dream car ya, dream car gaya banget ya. Iyalah, waktu SMP kan idam-idamkan, dan alhamdulillah banget udah konsepnya ini konsep yang gue pengen banget nih. Kayak gini nih konsep yang gue pengen, warnanya silver terus modifnya gini, pas banget nih. Udah langsung aja nih, nggak perlu lama-lama lagi, kita bakalan ngebahas semuanya ya. Sebenarnya ya balik lagi, ini namanya sebuah hobi dan gue pengen sharingin, ngasih tau ke teman-teman semua. Jadi bangun E36 tuh kayak gini, total modifnya segini, dan konsepnya hasil jadinya tuh begini. Udah langsung aja kita ke part yang pertama. Jadi di sini seperti biasa ya, gue udah ngebagi-bagi cuy. Kayak biasa di bagian eksterior tuh apa aja yang dimodif, terus habis itu ntar di bagian interior, di bagian engine, dan di bagian kaki-kaki bakalan gue pisahin semuanya kayak gitu, biar lebih detail dan lebih jelas lagi. Udah langsung aja kita masuk ke yang pertama nih cuy. Jadi langsung aja nih, seperti biasa gue udah nyatet di sini. Cuma belum sempet ngeprint nih cuy. Tadi pengen ke warnet dulu, cuma warnetnya belum buka. Jadi ya udah catat aja di notes. Nah, jadi di sini gue udah ngebagi di beberapa part sih ya. Yang pertama tuh part restorasi, terus habis itu part modif luaran tipis, terus habis itu modif nyetel kaki-kaki, terus habis itu modif nyetel interior. Hanya 4 bagian aja, karena emang ya 36 ini nggak begitu banyak banget yang dimodif dan dirubah, lebih banyaknya di restorasi. Jadi buat si E36 ini konsepnya itu gue pengen yang simple aja, simple, clean, terus habis itu gak terlalu banyak yang dimodif, cuma enak dipandangnya. Jadi ya hasilnya kayak gini nih. Terus langsung aja ke yang pertama. Sini gue udah pasang stiker Moon Ice. Ya pokoknya stiker Moon Ice nih kayak gini nih. Dan ini gue belinya tuh paketan nih. Satu stiker di sini, terus habis itu sini ada lagi nih. Nah, stiker Moon Ice nih beli yang paketan, sama di dalam tuh yang di kaca tengah-tengah tuh. Di kaca situ.
Ya kayak gitu. Nah jadi buat ketiga part itu gue beli seharga 80.000 cuy. Itu udah sepaket soalnya di satu stiker ini tuh dapat banyak. Dia dapat 10 atau 12 piece stiker gitu. Cuma gue masang 3 doang. Soalnya kalau terlalu banyak kan keramaian cuy gitu. Terus habis itu ganti lampu kotak fog lamp. Oh iya, sebelumnya kan di sini gue per upgradean bumper ya cuy ya. Jadi bumper gue upgrade ke yang MTEK. Nah cuma sebelumnya tuh lampunya gue ganti cuy, lampu fog lamp. Karena gue tuh dulu niatnya mau ganti MTEK kan. Jadinya gue ganti lampu fog lamp. Nah itu gue beli seharga 550.000. Gue udah ganti full ke bumper MTEK cuy ya kan. Di sini gue udah ganti full ke bumper MTEK ya kan, mulai dari depan nih MTEK juga sama grill ininya juga. Pokoknya udah lengkap, udah di LED fog lamp, terus di LED plate. Terus habis itu di bagian samping ada side skirt ya kan, ada side skirt bersama moldingnya juga. Terus sampai di bagian bumper belakangnya juga udah MTEK nih cuy, kayak gitu udah pakai MTEK. Nah MTEK ini seharga 5 juta rupiah udah full cuy ya kan. Dan ini bukan PN sih ya, cuma bahannya itu fiber Duraflex. Cuma ini bahan fiber Duraflexnya tuh bener-bener yang kayak plastik cuy. Tuh diginin tuh kayak plastik banget, parah, kayak bukan fiber. Ini yang emang kualitasnya tuh yang paling bagus, yang grade AA plus gitu dah, pokoknya paling mantep banget. MTK ini full gue dari bumper depan, kanan kiri side skirt sampai belakang itu seharga 5 juta. Ditambah waktu itu ngebenerin juga, gara-gara di bagian depan tuh waktu itu ada yang pernah ketabrak. Habis itu di bagian fender tuh ada yang ya licet-licet gitu. Terus banyak juga nih mobil yang licet-licet, gue benerin semua full habis 2 juta. Jadi total tuh MTEK sama benerin di area eksterior tuh 7 juta cuy. Terus habis itu gue udah tambahin ini dia nih, fancy white. Nah jadi ini buat konsep-konsep USDM ya, pakai fancy white ini nih full tuh sampai belakang. Ini jenis kayak diffuser gitu. Terus harga 1.150.000 yang udah PNP sama bumper MTEK. Dan ini gue harga aja sih ya, belum begitu. Ini buat jasa dan lain-lain tuh gak gue masukin. Si cakep banget sih ya buat di E36 tuh, gemes banget. Soalnya PR dari E36 itu adalah di bagian belakang cuy. Kayak bagian belakang tuh apa ya, otak banget gitu. Itu yang harus gue akalin banget. Soalnya kalau dari semua sisi, dari samping, depan itu bagus semua. Coba dari belakang tuh kayak gimana gitu. Makanya gue tambahin namanya ini nih fancy white. Ditambah ntar kan gue udah ganti ban yang lebih besar juga, jadi dari belakang tuh kelihatannya kayak tinggi banget gitu. Makanya gue akalin pakai fancy white ini. Bahannya juga bagus, bahan plat gitu dan kuat, keren banget sih. Gue suka banget kayak dari look belakangnya tuh makin padet lagi. By the way ini HP-nya Ilham ya, bukan HP gue. Bukan HP gue cok, HP-nya Ilham gue pinjam. Soalnya gue tadi mau pakai mic Saramonic kan. Kata itu ada footage yang gak kerekam kan, gue udah ngomong banyak banget ya kan, kagak kerekam. Jadi kalau misalnya kalian salpok apa ini di pot yang di belakangnya, ini si Ilham ya, di kamera apa deh, bukan gue. Ini HP gue ini. Belakangnya apa? Kabo fiber. Kaibo fiber. Kebayang dah. Lo Kaibo fiber. Terus habis itu udah ganti lampu sen clear. Oh ya, di bagian depan. Sorry banget ya guys ya, gue keringetan nih di bawah sinar terik matahari jam 11 siang cuy. Nah jadi gue udah ganti lampu sen clear juga. Nih sebelumnya kan warnanya kuning, itu gue ganti warna clear biar lebih bagus juga tuh. Kanan kiri gue ganti. Nah itu seharga 215.000 cuy. Di bagian depan cakep banget ya cuy, kayak silver ketemu clear gitu. Manis cuy. Tadinya soalnya warna kuning bagus juga sih ya, gue juga suka. Cuma kayak mengganggu gitu, oren-oren gitu. Makanya gue ganti ke yang clear. Cakep nih. Gue udah ganti lampu stop lamp clear cuy. Nah balik lagi ke bagian belakang. Di belakang nih gue udah ganti stop lamp tuh. Jadi sebelumnya sama kayak yang bagian depan. Stop lampnya tuh warnanya di sini kuning. Jadi ini baru cuy, gue beli warna kuning sebelumnya, maka gue ganti ke putih sama merah. Ini bener-bener bagus banget, masuk banget di konsepnya warna silver. Terus ketemu ini nih ya kan. Terus untuk lampunya sendiri di sini kanan kiri sepasang gue beli di harga 1.500.000 buat di area lampu stop lamp. Jadi ini baru masih fresh, masih segar banget. Biasa kan kalau di E36 ini lampunya udah agak pudar-pudar gimana gitu. Kalau ini masih ngejreng banget sih, masih jernih lah, masih bagus. Terus habis itu gue udah pakai lampu Proji cuy. Nah di bagian depan balik lagi cok. Ini gue kelise gak berurut nih. Ingat gue aja soalnya. Nah ini jadi lampu Proji ditambah lampu ring light ya. Apa sih, bukan ring light nih nyebutannya, gue lupa namanya apa. Udah gue sebut aja ring light. Buat lampu Proji ini seharga 3,5 di Shine Auto. Jadi ya 36 ini kan sebelumnya warnanya kuning cuy. Terus yaudah gue ganti ring light warna putih. Jadi itu buat lampu senjanya keren banget kalau lagi nyala kayak tadi di sinematik awal. Terus habis itu buat lampunya ini pakai Proji yang ukurannya 3,5 inch deh kalau nggak salah. Ini terang banget, gokil. Kalau malam-malam gua night drive pakai ini mobil suka banget, gara-gara emang buat kualitas penerangannya tuh parah cuy, gokil, terang banget. Kayak ngedim, ngedim gue settingannya bukan ke bawah gini doang bang, ke atas. Di tol gue kalau lagi ngedim sampai yang jauh banget kelihatan bang pakai ini nih. Jadi emang walaupun ini mobil udah dari tahun lama, penerangannya masih bisa menerangi apa? Ini. Yang terakhir adalah udah ganti
knalpot valve ya cuy. Udah pasang knalpot Valvetronic juga. Ini dia nih knalpotnya cuy. Oh iya, tadi buat di bagian diffusernya juga ini udah termasuk dari MTEK ya cuy. Ini knalpot Valvetronic dari Shokudo Exhaust. Karena berhubung ini BMW 2000 cc 6 silinder ya cuy. Jadi suaranya tuh kecot parah cuy ya kan, berisik banget. Apalagi ketika gue mau masukin mobil ke rumah tuh gitu. Nah makanya dipakein ini Valvetronic. Jadi Valvetronic itu emang bisa berisik bisa enggak. Nih langsung aja kita cek sound untuk suaranya cuy. Ketika soundnya dimatiin sound system ini ketika lagi ditutup, jadi dia bener-bener gak ada suaranya. Dan kalau dipencet pakai remote, ya jadi gitu, bisa nyala mati dari remote. Dan enak banget ini ketika gua gas-gas begini nih. Tuh, dia nggak ada suara sama sekali, Cok. Cuma kalau dinyalain, lumayan berisik. Nah, jadi kayak gitu. Untuk knalpot Valvetronic di sini dari Shokudo Exhaust, gue bikin full cuy dari depan. Tapi headernya nggak diganti, cuma dari front pipe. Terus tengah-tengahnya tuh bener-bener langsung, nggak pakai reson dan Valvetronic. Makanya suaranya tuh bener-bener kayak apa ya? Mirip F30 lah, kayak tipis-tipis. Kayak ketika cold startnya juga, wah kecot parah cuy kalau lagi dibuka. Dan untuk knalpotnya ini seharga 11.500.000 cuy di Shokudo Exhaust. Jadi itu udah masuk modul, udah termasuk tutup yang buka tutup. Pokoknya udah beres semua Valvetronic di E36 itu. Harga segitu cuy. Dan untuk total dari semuanya di modif luaran tipis-tipis ini, oh iya terakhir ada ini sih ya, kaca film itu ini dari 3M. Harga di sini gue nggak tahu karena emang dari owner sebelumnya udah dipakein kaca film ini kisaran 1 jutaan. Nah terus habis itu ini ada banner dari Klinis. Nah sebenarnya ini konsepnya ini gue juga ngambil warna silver gara-gara gue terinspirasi dari BMW yang ada di luar sana, yaitu si Klinis ya kan. Nah untuk merchandise sendiri gue juga udah beli tuh dari dia. Cuma dari bulan Januari atau dari Desember itu gue beli belum nyampe cuy kan sampai sekarang dari Amerika. Gue gak tahu emang ketahan di bea cukai atau gimana. Jadi itu gue beli frame plate gitu, sama ada beberapa part lah yang gue beli dari merchandise Klinis. Cuma belum sampai sekarang. Gue gak tahu ketahan apa gimana. Makanya yaudah, alhasil gue buat banner sendiri daripada gue harus menunggu berbulan-bulan lagi ya kan, karena dikirimnya bener-bener langsung dari Amerika. Yaudah akhirnya gue ngebikin sendiri. Nah kalau buat banner sendiri ini seharga 120 ribuan cuy buat ngebikin banner dari Klinis ini. Jadi emang bener-bener cakep banget sih ya, dibandingkan sebelumnya itu di sini tuh polos. Nah kalau ditambahin ini jadi makin manis lagi nih cuy. Itu kan ada tulisan-tulisannya gitu. Dan untuk total semuanya itu adalah di 26 juta sekian nih cuy, di modif luaran tipis-tipis. Lanjut lagi di part berikutnya cuy. Ya cuy, jadi sekarang kita lanjut lagi di part berikutnya, yaitu adalah di modif nyetel kaki-kaki nih cuy. Ya kan kalau tadi kan kita udah bahas di luaran tapi di bagian atas, sekarang kita lanjut di bagian bawahnya. Nah, untuk peleknya sendiri di sini gue menggunakan BBS RS ya kan, berukuran ring 17, lebarnya tuh kalau nggak salah yang depan 7,5, yang belakang 8,5 deh kalau nggak salah. Gue lupa ingat ya. Terus yang ngebikin mahal lagi ini adalah PCD-nya tuh PCD BMW 5120 ya kan. Kan biasanya kalau orang-orang tuh si BMW pada pakai adapter ya, dia pakai 5 CP14 ya kan, atau yang berapa gitu baru pakai adapter ke 120. Gue di sini nggak pakai adapter, jadinya bener-bener langsung PCD-nya BMW dan PNP banget cuy, parah ya kan. Makanya itu yang harganya di sedikit lumayan. Dan sebenarnya di sini gue pengennya ngambil yang bener-bener full silver ya, dari baut rivetnya tuh silver, ininya juga silver. Cuma dapatnya rata yang ininya gold sama baut rivetnya gold. Nah untuk harga sendiri si velg ini gue dapat di harga 7.500.000 cuy. Terus abis itu bannya sendiri ini gue dibalut dengan ban Cempiro SX2 ukurannya 215/45. Nah untuk keempatnya sama, pakai SX2 juga, ukurannya juga sama, dan di harga 3.200.000 untuk ban. Ini ban kedua gue ya cuy. Sebenarnya nih BMW udah pakai sebelumnya, konsepnya tuh konsep ya hampir statik lah cuy ya. Lu tahu sendiri jalanan Depok gimana, pakai itu ceper-ceper juga. Cuma sebelumnya tuh gue pakai Axelera kan, Axelera PHIR, cuma nggak gue sebutin lah. Ini gue sebutin, nah sekarang udah ditempel aja. Sini gue udah roll fender juga di keempat bagian. Ini di roll, terus habis itu di area di sini juga gue roll nih. Udah pokoknya udah di roll. Soalnya kalau nggak di roll dia di tol itu
itu bakalan gasruk coy, serok gitu kan, kurang enak ya bawa mobil gitu. Makanya udah di roll nih, gue rollnya di rajanya roll fender, itu udah terkenal banget anak-anak Eropa, anak-anak BMW gitu pada di sana juga kalau ngeroll mobilnya supaya nggak gasruk. Roll fender itu seharga 960.000 cuy di keempat bagian. Terus habis itu udah pakai spacer. Oh iya, jadi di BMW ini kan belakangnya tuh fitmentnya ngepas banget nih tuh, kalau kalian lihat dari situ itu pas banget, fender ke ban dan ke velg itu lurus dah. Makanya fitment Eropa tuh kadang sulit-sulit, gampang-gampang enggak ada cuy. Gue dapet yang pas banget di bagian belakang. Nah cuma di bagian depan tuh terlalu masuk ke dalam kan, ini lagi dimiringin. Alhasil gue di bagian depan tuh pakai spacer knock ya kan, yang ukuran 0,15 mili. Nah itu gue beli spacer dengan harga 320.000 cuy. Baut rivet, oh iya, jadi untuk baut rivetnya di sini gue ganti semua bagian nih cuy. Jadi satu piece-nya kalau nggak salah tuh 4.000 atau 3.000 gitu, dikalikan satu ginian tuh ada berapa non? Pokoknya semua nih baut yang kecil-kecil gini tadi kan gue cabut dan gue ganti gunakan yang warna silver. Dan untuk baut rivetnya sendiri gue beli seharga 370.000 buat di 4 bagian juga cuy. Lucu banget. Kenapa Pus? Berapa naik gitu tapakan gini ntar ya. Yang terakhir adalah gue udah custom pair juga, lembayung pair, dan ini customan kedua sih ya. Yang pertama tuh yang statik, emang nggak gue hitung juga, ngitungnya sekarang aja. Ini gue custom di 4 bagian. Ini fitmentnya adalah 1 jari aman lah ya. Tuh 1 jari aman. Jadi kalau misal mau dinaikin 4 orang juga masih kuat cuy, masih bisa, aman aja cuy, aman terus. 5 orang, 4 orang, 10 orang juga bisa. Jadi ini fitmentnya 1 jari pas, depan juga 1 jari pas, dan di lembayung pair itu seharga 1.200.000 udah terima beres. Dan untuk total nih di area kaki-kaki nyetel ya, adalah 13.550.000 cuy. Yuk kita lanjut ke bagian berikutnya. Ya cuy, jadi kita sekarang udah di tahapan berikutnya. Asik tahapan di bagian berikutnya, yaitu di area interior ya kan? Masuk dulu ke bagian interior. Nah jadi ini dia nih interior dari E36 ini cuy. Nah jadi yang pertama di sini udah gua pasangin parfum dari E36. Nah jadi ini dia nih parfumnya. Nah ini parfum yang lo buat di mobil bau-bau ya, lu tahu pasti ya, masuk mobil Eropa apalagi BMW tuh bau-baunya tuh masih ada gitu. Sebenarnya ini sebelum gue pakai nih parfum, ketika gue masuk di mobil bau-baunya juga udah ada. Maka gue tambahin ini biar tetap menjaga aroma tetap ada. Terus untuk parfum BMW-nya ini yang ori cuy, gue beli seharga 435.000. Ini udah termasuk refillannya di dalam yang warna biru. Biar di area sini tuh nggak sepi-sepi banget lah ya. Terus ini yang tadi parking permitnya juga udah gue bahas di awal. Gue udah ganti keychain juga. Nah jadi ini gantungan kunci dari BMW yang import ya, nih kayak gini, bagus banget, rapi banget, dan kuncinya juga tut gitu. Nah untuk ini seharga 50.000, kualitas import, bagus banget, rapih, jadi cakep dah. Gue suka banget nih gantungan kuncinya cuy. Laci tengah, nah ini jadi laci di sini juga gue ganti nih, termasuk ke restorasi sih ya, ISIS. Gue demen banget tuh dia kayak apa, ada slow mo-nya gitu, dipencet nih. Set ya, bukanya tuh pelan-pelan banget. Ini sebenarnya buat asbak sih ya, cuma gue pasangin koin di sini nih. Jadi koin buat dibelokan nih kan, nih gue taruh aja di sini. Jadi ketika misalnya gue mau belokan, belokan tuh bang, set, ide, kasih, yo makasih, yo, mari. Laci tengah ini gue beli seharga 150.000 nih, copotan ya, masih bagus banget dan masih bersih banget, masih. Cakep 150.000. Terus habis itu boskit. Nah di sini udah ganti ke setir Nardi juga cuy. Boskit pakai yang HKB Sport deh, warna hijau apa hub ya, gue lupa nih. Nih ada suaranya gitu. Ini buat boskit NIB gue dapat dari temen gue seharga 300.000 cuy. Setir Nardi ini copotan dari Ayla ya kan. Terus gue pasang di sini seharga 700.000. Setir Nardi yang kualitasnya import juga, dari finishingnya semua rapih dan cakep sih. Makanya buat detailnya gue suka juga, dan genggamannya tuh enak banget cuy. Ketika lagi nyetir gini, wah enak banget. Soalnya kan dulu E36 itu setir yang orinya itu dia agak terlalu maju. Jadi ketika gue nyender tuh tangan gue lurus banget. Nah ketika udah dipakai ini karena udah pakai boskit ditambah setirnya udah celong juga, jadi cuma begini doang udah enak cuy buat setir. Terus habis itu udah ganti karpet M3. Nah ini dia karpet M3. Ini juga di bagian sini, wah semua bagian, keempat bagian ini sama belakang itu gue ganti. Itu seharga ya kisaran 500.000-an. Dinya ketika lu masuk situ nyetel tuh ya kan, ada tulisan M3 nya. Terus habis itu kok udah di retrim juga pakai M3 nih.
Jadi kayak gini, dia di sininya ada warnanya tuh biru muda, biru tua, merah. Kayak ini di bagian belakang juga talannya juga. Nih sorry agak berantakan nih, ada laptop gue habis kuliah barusan. Ada armrest juga gokil. Nih E36 gue dapet armrest nih mahal cok. Di kalau di KTG dia bisa wah udah goib dah harga-harganya. Tir gini wah enak banget cok. Dia makin empuk juga nih. Ini udah di red trim kisaran 1 jutaan cuy di red trim. Terus habis itu di belakang gue udah pakai subwoofer juga ya kan? Harga 400.000. Jadi buat di bagian interior tuh gue nggak banyak banget yang dirubah sih ya. Tetap masih OEM-annya masih simple. Oh iya ini VD playernya juga diganti pakai Embassy cuy. Cuma gue nggak tahu nih harganya berapa. Ini udah bukan Oriannya, jadi bisa pakai Bluetooth, enak juga, bisa nyetel lagu-lagu. Asik. Gue tadi mau ganti shift knob sih ya, cuma belum sempat, makanya pakai ini juga masih udah cukup lah. Ini buat di bagian interior itu habis 535.000 rupiah coy. Yuk lanjut lagi di bagian terakhir, yaitu adalah di area engine ya kan, dan di area restorasi coy. Baik cuy, jadi sekarang di bagian ending, di bagian terakhir yaitu adalah di area restorasi cuy. Nah jadi ini yang lumayan jajanin juga ya cuy, si E36 ini. Jadi yang pertama bakalan kita bahas. Jadi pertama kali gue ngambil si E36 ini, gue langsung tune up besar-besaran di Vandorama Garage itu di BSD cuy. Saranin dari Albert Pohan juga, dia kan main E36 juga. Nah itu sekitar 3 juta cuy. Itu turun intake, dibersih-bersihin semuanya lah pokoknya sampai enak banget nih mobil. Terus habis itu gue udah ganti airmas juga. Nah jadi airmas nih gue ganti cuy. Ini airmas di sini nih E36 sih ya, pasti itu air masnya banyak banget bermasalah ya kan. Nih gue ganti pakai yang biasa-biasa aja, bukan yang ori. Harga 550.000. Soalnya yang ori itu harganya bisa 10 kali lipatnya atau 20 kali lipatnya dari harga yang gue beli ini. Ganti evaporator dan pasang. Nah jadi itu AC dari ini mobil sempat bermasalah, sempat trouble gara-gara evapnya tuh yang ngendep gitu, dan alhasil dia ngebul cuy. Terus nggak dingin sama sekali, cuma angin doang gitu, dan itu seharga 2.350.000. Terus habis itu ganti ekspansi juga, ekspansi AC seharga 400.000, dan selang ekspansi yang copotan seharga 200.000. Restorasi berikutnya lagi adalah modul power window dan central lock. Jadi window ini kaca tuh nggak bisa dibuka sama sekali cuy semua. Gara-gara ada satu modul dan central locknya juga mati. Itu gue ganti bawaannya original copotan dari BMW seharga 1.500.000. Terus gue ganti 2 motor central lock pas pasang juga. Jadi motornya ini nih yang buat buka tutupnya ini, si kuncinya ini bagian depannya doang yang gue ganti. Itu seharga 1.400.000 gara-gara itu error. Habis itu ganti extra fan yang VDO. Nah jadi extra fan gue juga sempat bermasalah lagi nih waktu itu. Extra fan depan nih gue ganti seharga 2 juta cuy, yang original dari VDO. Arah lumayan juga tuh ngejajanin. Cuma ya gimana kalau itu nggak dibenerin, AC gue bakalan jebol lagi cuy, gara-gara emang dia putarannya tuh nggak main. Motor power window kiri depan. Nah jadi motor power window yang ini tuh error lagi coy, error, dan udah gue ganti ya kan motornya ini. Kring wiring plus pasang. Nah jadi kring gue waktu itu sempat bermasalah juga, sekarang udah dibenerin dan udah aman juga, dan udah dipisahin sendiri cuy. Si kring seharga 650.000. Oh ya tadi power window 425.000. Panel switch AC. Nah jadi panel AC itu yang tombol puter-puteran AC itu yang 1, 2, 3 nya itu klimatnya itu error juga cuy. Dan pakai yang copotan seharga 850.000 juga. Terus ganti kabel sensor TD bawah. Kabel sensor TD itu yang buat ke camshaft itu, makanya mobil sempat berbet, alhasil diganti seharga 1.200.000. Habis itu pasang wheel stand regulator, wheel stand AC. AC gue sempat bermasalah lagi cuy, makanya diganti seharga 950.000. Terus ganti air radiator. Gue beli air radiator gara-gara waktu itu air radiator gue habis ya kan, bermasalah lagi nih di area radiator. Habis itu seharga 150.000. Seal garden. Nah seal garden belakang gue itu rembes, bocor cuy. Itu gue ganti seal seharga 200.000 dan ngebenerin garden. Gara-gara garden belakang gue itu ada problem, maka harus dibenerin seharga 950.000, udah termasuk jasa turun. Ganti pelampung, seal sama selang plus jasa 900.000. Nah jadi ini bensin dari E36 ini cuy yang ada di dalam sini. Ini tempat penampungannya itu. Maka kemarin ini mobil kayak sedikit-sedikit bau bensin. Makanya pas gue cari tahu, oh ternyata ininya bocor gitu. Kayak apa sih namanya, full pump. Full pumpnya tuh bocor. Alhasil sekarang udah diganti nih pakai full pump yang copotan juga, udah aman semua. Udah selang-selangnya juga diganti, jadi udah nggak bocor.
bocor harga 900.000. Terus habis itu seiring berjalannya waktu gue make lagi, ada trouble lagi, area radiator lagi, Cok. Jadi ini dia nih, di area disco fan-nya sama radiator itu udah diganti cuy, harga 1 juta. Jadi disco fan-nya itu pakai yang copotan lagi, punya 36 yang masih bagus, sama radiatornya juga udah diganti nih. Soalnya sebelumnya tuh ada bocor sedikit gara-gara disco fan-nya tuh patah dan mantul gitu. Jadi radiator tuh bocor. Itu seharga 1 juta. Habis itu kuras air radiator, habis itu gua pompa, gua isi ulang lagi supaya mastiin ada bocor apa enggak. Itu seharga 150.000. Terus ganti TD atas cuy, gara-gara berebet di atas ini. MCFT di atas sudah diganti juga, seharga 7.200.000. Panel cluster. Nah, jadi waktu itu pas gue perform di Tangerang cuy, ya kan, perform di Jadi Tangerang, tiba-tiba mobil ini mati, nggak mau nyala. Alhasil dicek lagi, ternyata ada panel di bagian instrumen speedometer tuh yang error. Terus habis itu dibenerin, di servis, dan speedometer gue juga udah dibenerin lagi. Sebelumnya tuh lampunya jumperan ternyata cuy, ya kan. Ini mobil juga banyak jumperan, sekarang udah dibenerin, udah dimulusin semua, ya kan. Tuh akhirnya diganti, dibenerin di area speedometer, terus di area kuncinya juga dibenerin semua, seharga 2.100.000, dan di mobil bisa nyala lagi. Gara-gara emang itu pengaruhnya dari stop lamp belakang gue mati sebelah, hasil tuh jumper ke yang lain dan kongslet gitu. Dan sekarang udah dibenerin, udah aman semua, seharga 2.100.000. Terus habis itu terakhir banget ini mobil, yaitu ganti freon, nih kan. Jadi karena AC-nya agak sedikit kurang, alhasil di freonnya tuh gue ras, ganti oli freon dan gue isi lagi, udah aman, seharga 350.000 cuy. Jadi untuk total di restorasi si E36 ini full like semua gue benerin, dari area interior kayak mulai dari AC, terus modul-modul, kabel-kabel jumperannya, terus habis itu di area engine semua nih gue benerin, seharga 22.525.000. Ya, jadi itu dia tuh secara keseluruhan dari si BMW E36 ini, mulai dari restorasi udah full-fullan juga cuy di area luar dan dalam, terus habis itu modif-modif juga udah, supaya makin enak lagi cuy. Jadi ini dia perjalanan gue sama si E36 ini kurang lebih selama 5 bulan, dari bulan Desember, Januari, Februari, Maret, April hingga bulan Mei. Ya hampir mau 6 bulan lah ya, soalnya gue beli ini di Desember awal, ya kan, si E36. Alhamdulillah banget, gue bersyukur banget juga bisa ngerawat dia, bisa ngelanjutin dia cuy, ya kan. Sekarang udah bisa gue pakai harian, gue pakai kemana-mana. Yang dari awalnya tuh gue dak-dikduk gitu ya, gue nih mobil mau gue pakai harian kayak di bulan-bulan Desember, Januari, Februari. Cuma kayak gue ngeri trouble, ngeri kenapa, dan alhasil mulai kesini udah gue pakai terus, gara-gara emang udah nggak ada problem lagi cuy. Jadi untuk total secara keseluruhan modif, ya kan, mulai dari modif hingga restorasi, itu total ada di 68.305.000 cuy. Dan ini dia project E36 yang sudah tamat dan berakhir. Di lubuk hatiku tersimpan ada rasa bimbang yang enggan ku ceritakan. Ternyata baru ku sadari sirnanya hatimu yang engkau simpan untuknya. Aku cinta kepadamu, aku rindu di pelukmu, namun ku keliru, telah membunuh cinta dia dan dirimu. Oh Tuhan, maafkan diriku telah melangkah lugu, memberi bimbang hatinya. Ku tahu engkau telah berdua, tak mungkin ku rasa melepas kasih antara kita. Aku cinta kepadamu, aku rindu di pelukmu,
Engkau pun keliru menilai arti cinta kita yang kau kira selamanya. Aku cinta kepadamu, aku rindu dipelukmu, namun ku keliru telah membunuh cinta dia dan dirimu. Aku cinta kepadamu, aku rindu dipelukmu, ingin ku akhiri yang telah terjadi, lamunan membawamu kembali. Lamunan membawamu Jadi sekarang kita udah kelar cuy namati game dari E36 ini cuy. Udah sampai di akhir banget, udah sampai di penghujung banget. Gue udah nemenin dia dari banyaknya sakit-sakitan juga ya kan cuy, sampai pada akhirnya dia udah sembuh semua, udah bener semua, dan udah bisa dipakai buat harian juga. Gue pakai kemana-mana, gue pakai buat keluar kota juga. Pol banget dah cuy nih si E36 ini. Banyak kenangannya sih dari ini mobil. Dari pertama kali gue ngambil, dari pertama kalinya gue nyari malah nih mobil ya kan, dari di suatu tempat terus sampai gue COD-an, sampai ketemuan ya kan, sampai deal-dealan, sampai gue bawa pulang ya kan, sampai besoknya lagi gue pergi lagi sama nih mobil, sampai gue ngejajanin, gue ngebengkel, gue make buat banyak sih ini kenangan dari ini mobil. Duka dan dukanya tuh bener-bener banyak banget. Suka banget sama ini mobil ya kan. Dan pada akhirnya sebenarnya gue berat sih ya, ini mobil mau gue ikhlasin buat dijual ya kan, karena emang bener-bener nih mobil udah full jadi cuy, mulai dari luar sampai dalam bener-bener udah jadi, udah beres semua, tinggal gue pakainya doang. Cuma ya agak sedikit berat sih gara-gara nih mobil pengen gue jual. Emang gue ngeliatnya tuh masih seger banget cuy, parah. Gue ngeliatin juga kayak gue mah ngeliat nih mobil nih ya kalau di jalan itu kayak udah ikonik banget ya pokoknya sih ya. 36 ini udah susah lah gue buat berkata-kata lagi kalau ngeliat nih mobil. Kayak gue agak sedikit berat juga pengen ngejual nih mobil, cuma ya mau gimana lagi. Satu alasan terbesar gue kenapa harus gue jual ya karena gue pengen fokus lagi buat di motoran cuy. Karena yang gue lihat dari beberapa bulan ini ketika gue ngerawat 2 mobil ini, di motorannya gue itu kayak agak jarang-jarang gitu, nggak terlalu fokus. Makanya untuk kedepannya juga demi kebaikan juga, ini mobil kita harus ikhlasin juga cuy, karena emang mau fokus pada satu titik, yaitu di motoran aja cuy. Gue pengen ngebangun motor lagi. Gue kangen masa-masa ketika ya awal-awal gue main motor tuh, kayak Project Vario pas masih awal-awal gue mulai ngerti ini itu. Maka gue kangen ada di tempat itu lagi. Pada akhirnya gue coba ikhlasin di mobil biar bisa fokus di motoran lagi. Yaudah, semoga pemilik berikutnya dari si E36 ini, gue masih belum tahu pemilik berikutnya ini siapa, bisa ngerawat nih mobil lagi, bisa ngelanjutin nih mobil lagi, bisa nerusin nih mobil lagi. Thank you banget pokoknya buat kalian semua yang udah stay tune, yang udah nonton dari awal gue beli nih mobil sampai sekarang, udah ngikutin proyekannya, udah ngikutin restorasinya, udah ngikutin nonton modifnya. Berterima kasih buat gue pada kalian semua. Dan ini dia E36 yang sudah beres. Thank you banget buat kalian semua yang udah nonton. Thank you banget buat kalian yang sudah menantikan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.